tidak berjenis kelamin. Korupsi tidak berjenis kelamin, dan kita harus lihat bahwa data BPS terakhir tahun 2022 kemarin, perempuan kepala keluarga itu 12,72%. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan Samsul Air. Mudah-mudahan kita hari ini sehat walafiat, tentu semuanya atas berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, kali ini saya mengomentari, mereaction beberapa hari yang lalu Bapak Mahfud MD selaku calon wakil presiden urutan nomor 3 atau calonnya wapresnya Bapak Ganjar Pranowo di Padang membicarakan tentang korupsi, yang mana korupsi itu diakibatkan oleh istri-istri atau perempuan istri sehingga suami itu berbuat korupsi. Intinya ke sana. Nah, kita ikuti pernyataan Pak Mahfud MD ya. Nanti juga ada beberapa ibu yang mengkanter dengan pernyataan tersebut. Oke? Nanti kita komentari bersama-sama. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuannya baik, negaranya baik. Oleh sebab itu yang kita sampaikan selamat hari Ibu kepada semuanya. Maksud saya sepenuhnya hanya itu. An-nisa'u al-mar'atu imadul bilad. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuannya baik, negaranya baik. Oleh sebab itu ya kita sampaikan selamat hari Ibu kepada semuanya. Itu maksud saya sepenuhnya hanya itu. Berarti Oke, itulah pernyataan Pak Mahfud MD dalam acara di Padang ya. Nah, tentu saja pasti ada yang pro dan kontra, itu sudah biasa ya. Bahwa di sini menitik beratkan dari Pak Mahfud MD bahwa akibat dari suami korupsi itu karena istri. Bisa juga bisa ya. Karena memang terkadang dipengaruhi oleh istri dengan gaya model itu ya, juga bisa tidak ya. Nanti kita lanjutkan. Ada ibu-ibu dari rupanya ini relawan Amin ya, rupanya ada tulisannya Amin di sini. Ibu-ibu mengkanter omongan dari Pak Mahfud MD. Nanti setelah itu baru kita pro dan kontra kita simpulkan. Oke? Kita ikuti sejenak. korupsi itu tidak berjenis kelamin. Korupsi tidak berjenis kelamin, dan kita harus lihat bahwa data BPS terakhir tahun 2022 kemarin, perempuan kepala keluarga itu 12,72%. Ini perempuan yang kepala keluarga, belum lagi yang perempuan yang statusnya mungkin masih punya pasangan tapi jadi tulang punggung keluarga, atau masih lajang tapi jadi tulang punggung keluarga. Jadi saya ingin mengatakan bahwa satu, korupsi tidak berjenis kelamin. Yang kedua, jangan mengatakan bahwa beban korupsi itu adalah kesalahan perempuan, karena perempuan pun banyak yang menjadi tulang punggung keluarga. Ini tentu apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud kemarin sangat menyakiti hati banyak perempuan Indonesia, apalagi generasi sandwich sekarang yang harus menopang atas dan bawah, menopang orang tua dan menopang adik-adiknya dan keluarganya juga. Jadi ini menjadikan bias gender bagi kami dan tidak layak untuk disampaikan, karena lagi-lagi korupsi ini bisa terjadi ke semua orang tanpa memandang jenis kelaminnya, dan jangan salahkan perempuan untuk hal seperti ini, karena banyak perempuan sedang yang berjuang untuk keluarganya. Oke, kita sudah melihat ya counter dari pasangan Amin, seorang ibu menyatakan bahwa kita korupsi itu tidak boleh menyalahkan perempuan, atau kita melihat gender. Jadi korupsi itu tidak ada gender, tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuan. Korupsi ya korupsi. Nah, dipengaruhi apa? Nah, coba kita rasionalkan, kita analisa bersama-sama dalam kehidupan sosial kita. Jadi kita harus berbicara objektif. Nah, apa betul korupsi itu
diakibatkan oleh seorang istri atau seorang perempuan, ya. Nah, padahal di sini perempuan adalah orang yang mendidik kita, orang yang melahirkan kita, ya. Orang yang 24 jam sejak kecil perempuan itu akan menunggu kita, ya. Baik kita jam 12 malam, kita sakit, kita apapun, perempuan. Yang atas ini banyak perempuan. Karena perempuan adalah orang yang patut dihargai, patut dihormati, karena dari kata Pak Mahfud tadi bahwa surga itu terletak di kaki seorang ibu. Begitu mulianya perempuan. Nanti yang disampaikan Pak Mahfud, ya. Nah, di sini kita mengereaksi secara global tentang apa betul begitu. Dari Pak Mahfud itu berdasarkan analisanya. Nah, kemudian seorang perempuan tidak mau disalahkan juga berdasarkan analisanya bahwa sekarang banyak perempuan yang punya tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Memang betul, saya akui sekarang di era globalisasi, di era modernisasi ini perempuan juga berkarir dan juga mencari uang, beda dengan dulu. Kalau dulu memang perempuan itu di rumah mendidik anak, kemudian menerima gaji. Sekarang beda lagi, sekarang perempuan itu bekerja, ya, anak juga dititipkan orang lain atau dirawat oleh neneknya atau babysat dan sebagainya, perempuan sekarang. Nah, jadi pada dasarnya memang semua itu antara pro dan kontra. Kalau Pak Mahfud mengambil hadis, ya kelihatannya di situ. Jadi mengambil hadis bahwa memang perempuan itu adalah mereka orang yang paling dihormati, terkadang juga seperti itu. Nah, yang jelas kita harus bijak di dalam mensikapi ini. Jadi mensikapi ini. Jadi kalau kita kembalikan lagi bahwa ini tergantung moral dan moral kita. Moral si suami juga moral si istri. Kalau kita itu tetap berpegangan pada bahwa kalau si suami itu bahwa korupsi itu adalah perbuatan yang melanggar norma, norma agama, bahwa itu adalah dosa, maka kita dipengaruhi istri apapun kita tidak bisa. Ya, dipengaruhi untuk bagaimanapun tidak bisa. Tetapi kalau si istri pun juga kalau mempunyai norma, ya, dan si suami tidak punya norma, si istri biasa juga bisa mencegah. Jadi dia pasti berpesan pada suaminya jangan berbuat seperti ini, karena itu juga melanggar agama. Jadi ini saling mengingatkan, suami istri saling mengingatkan. Kalau suami teledor, maka si istri mengingatkan. Kalau suaminya itu kenceng dan istri teledor, juga saling mengingatkan. Nah, dalam hal ini kita adalah sama-sama sekarang. Kalau di era sekarang kita harus sama-sama. Bagaimanapun yang menentukan seorang korupsi itu adalah gaya hidup. Ingin dipandang orang wah, ingin mewah, ingin rumahnya bagus, mobilnya bagus, dan dilihat orang itu mewah. Itu yang mengakibatkan, menurut pendapat saya, itu yang mengakibatkan orang korupsi. Jadi hanya ingin dilihat orang. Dilihat orang itu gaya, model gaya. Nah, ini menurut saya seperti itu. Ya, ini tuntutan sebagai kebutuhan primer yang betul, kebutuhan sekunder yang betul-betul ini mempengaruhi diri kita, ya. Jadi bagaimanapun langkah untuk mencegah korupsi adalah yang pertama keimanan kita, sumber daya kita. Jadi budi pekerti kita. Maka oleh karena itu di sekolah-sekolah di tingkat dasar itu harus diajarkan dari budi pekerti bahwa ini dosa, tidak boleh, sopan santun dan sebagainya. Nah, ini harus dihidupkan lagi sehingga anak itu tidak memahami bahwa korupsi itu berdosa, ya. Jadi janganlah kita memenuhi kebutuhan dengan gaya tetapi lupa bahwa korupsi atau mengambil harta atau kekayaan di kantor kita dengan mengakal atau kita ngatur gitu. Oke, terima kasih.